Ambil interaksi, jadi kalau misalkan nanti saya ada pertanyaan, ada adik-adik yang bisa menjawab, boleh angkat tangannya. Kita ada formulir untuk yang bisa menjawab atau yang bisa berinteraksi sama kita, gitu. Tadi saya sudah sempat singgung, ada pelaku dewasa, ada pelaku anak di bawah umur. Ada yang tahu nggak kategori anak di bawah umur itu dari usia berapa sampai berapa? Aduh, ke depan. Oke, nah ini harus diapresiasi. Salah satu keberanian untuk berusaha menjawab. Walaupun belum tahu jawabannya betul salah, yang penting berani dulu untuk maju. Gitu. Perkenalkan, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 87. Setahu saya, umur anak-anak biasanya dari umur 5 tahun sampai 17 tahun ke bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk lagi. Terima kasih Lisa ya. Lisa kalau di sana Lisa. Oke, tadi menurut Liza adalah 5 tahun sampai 17 tahun. Ada yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat lain dari yang cowok-cowok? Ada? Ayo. Untuk kartu kira-kira tahu semua dari kelas Kasih besar namanya. Nama panggilannya Ista. Oke. dari kelas 4 dekat ya. 17 tahun 17 tahun. Ayo. Gak apa-apa, ada jawab aja. Menurut kamu, menurut Ista berapa sih? Menurut saya kalau 17 tahun sudah bisa. Ya, 17 tahun. Anak-anak itu di atas 17 tahun. Berarti 17, 18, 19 itu anak-anak. Oke. Udah. Oh ya, udah. Oke, terima kasih. Jadi ada 2 jawaban. Jawabannya Lisa tadi 5 sampai 17 tahun. Justru kalau jawabannya Ista tadi di atas 17 tahun. Jadi yang betul yang mana? Menurut Undang-Undang Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kategori anak itu termasuk bayi sampai berumur 18 tahun. Itu kategori anak menurut undang-undang. Jadi mulai 0 tahun sampai 18 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak di bawah umur 18 tahun itu melakukan tindak pidana. Gitu. Karena banyak perkara yang masuk di kejaksaan itu pelakunya juga anak-anak. Gitu. Maju. Jangan baca. Kategorinya itu apa? Yang diketahui itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramai Asila. Biasa dipanggil Asila. Saya dari kelas 81. Dari sepengetahuan saya,
Narkotika itu kayak semacam obat-obatan yang dikonsumsi para remaja yang selalu bergaul. Narkoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Atila. Hampir tepat jawabannya, hampir tepat. Betul. Gitu. Jadi logikanya itu sebenarnya banyak kategori obat-obatan yang dikategorikan di narkotika dan psikotropika. Salah satunya adalah obat batuk. Obat batuk, kalau adik-adik tahu obat batuk itu punya efek rasa kantuk, menenangkan pikiran gitu. Akan tetapi untuk obat-obat yang dikonsumsi oleh kita itu harus sudah dengan resep dokter. Jadi harus sudah ada izinnya. Betul tadi yang disebutkan oleh siapa tadi, Atsila, bahwa salah satu narkotika jenis sabu itu kalau di Indonesia dilarang, itu dilarang. Untuk morfin itu bisa diberikan kepada seseorang untuk mengobati luka, untuk meredam hukuman yang dijalani ketika seseorang terjerat dalam kasus narkoba atau narkotika. Itu minimal, tidak ada minimal, ada di lingkungannya yang memakai narkoba, yang menjual narkoba, tapi adik-adik diem aja, nggak melaporkan, itu bisa kena tindak pidana, itu bisa dihukum. Karena adik-adik membiarkan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Jadi kalau misalkan di lingkungan sekitarnya adik-adik, mau itu keluarga, mau itu siapa, kasih tahu bahwa pakai narkoba itu dilarang, bahwa pakai narkoba itu nggak boleh. Tapi kalau memang nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diingatkan, silahkan laporkan. Jika anak yang masuk di Kejaksaan Negeri Bima tahun 2023 itu ada kurang lebih 5 perkara. Itu adalah perkara-perkara anak yang ada di Kejaksaan Negeri Bima itu tidak hanya narkotika. Yang mungkin hari-hari ini adik-adik tahu, adik-adik saksikan bersama adalah terkait panah memanah, perkelahian antar kampung, antar desa, itu lagi banyak-banyaknya. Terkait dengan panah atau senjata tajam, senjata penusuk, senjata penikam, senjata api, itu juga dilarang. Karena pasti tidak ada izinnya. Kalaupun ada izinnya, pasti harus diurus, gitu. Dan panah itu hanya boleh dimiliki oleh atlet panah. Kalau bukan atlet panah, boleh nggak kita bawa panah kemana-mana? Boleh. Gitu. Jadi perkara narkotika, perkara panah, kemudian mohon maaf yang menjadi perhatian kita bersama Bapak-bapak, itu banyaknya perkara asusila, baik di kota maupun di Kabupaten Bima. Jadi perkara-perkara asusila itu adalah, mohon maaf, perkara-perkara pencabulan maupun persetubuhan. Jangan sampai tadi sudah ada temannya yang menyebutkan salah pergaulan. Jangan sampai adik-adik salah pergaulan, salah menafsirkan kedekatan dengan lawan jenis. Jangan dibilang mohon maaf, kemarin memang ada saya menangani perkara anak-anak, pelakunya anak, korbannya anak, terkait dengan persetubuhan. Saya tanya ke pelaku anak, apa sih yang menyebabkan
banyaknya perkara asusila yang dilakukan oleh anak. Tahu jawabannya apa? Karena dia dibilang gak keren, karena dia dibilang cupu sama teman-temannya. Kalau pacaran tapi belum pernah melakukan tumbuhan sama pacarnya, itu miris ya, itu miris karena umurnya masih anak-anak, pola pikirnya bukan pola pikir anak-anak. Itu nggak boleh, baik secara hukum formil di kita Indonesia maupun hukum agama itu dilarang, itu nggak boleh mendekatkan gitu. Nah, kami hadir di sini itu salah satunya adalah untuk itu, untuk mengingatkan, untuk memberitahukan sudah banyak perkara-perkara yang terjadi. Teman-teman adik-adik yang masuk ke penjara mungkin karena salah pergaulan, mungkin karena kurangnya edukasi, mungkin karena kurangnya pengawasan. Jadi mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling melihat kanan kiri. Kalau adik-adik tidak bisa mengingatkan, silakan libatkan orang tua. Di sekolah ada guru, ada pengajar, di rumah ada orang tua, ada tokoh masyarakat, tokoh agama. Kalau memang tidak bisa, silakan dibawa ke jalur hukum. Ayo, dari yang laki, dari yang perempuan, ayo masuk nak. Dua anak tentang masalah narkoba, bisa kenakalan remaja dan lain sebagainya. Ayo, bagaimana Panji bisa masuk untuk bertanya? Ayo, siapa nih yang perempuan? Yang mengerti saja apa yang disertakan oleh ibu di depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah anak yang masih umur 13 tahun atau 12 tahun jika melakukan tindak pidana atau melakukan kayak kesalahan kayak membuli, kayak hukum itu, dia akan masuk penjara atau cuma dibimbing gitu? Sudah. Saya moderator Komite Assalamualaikum. Tadi siapa namanya? Iva. Apakah anak-anak yang berusia 12 tahun atau 13 tahun apabila melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana dihukumnya seperti apa? Dia lebih banyak seperti itu. Kalau untuk bulinya kita kategorikan dulu, baik secara lisan maupun secara fisik gitu. Jadi kalau misalkan secara lisan ada baiknya itu tadi kita serahkan ke, kalau misalkan kategorinya masih di sekolah, kita serahkan ke Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengajar seperti apa untuk menyikapinya karena masih di lingkup sekolah. Kalau sudah terkait dengan kekerasan fisik, ada luka, ada penyakit yang diderita setelah dia mendapatkan kekerasan itu, monggo. Kalau misalkan dari pihak anak, pihak pelaku maupun pihak korban itu masih bisa saling berdamai, didamaikan, diselesaikan, dicari solusinya. Akan tetapi apabila sudah tidak bisa didamaikan, sudah tidak ada solusi secara kekeluargaan, mau dibawa ke jalur hukum bisa apa enggak? Bisa. Baik itu bullying secara lisan maupun bullying secara fisik, bisa dibawa ke jalur hukum, baru dibawa. Untuk kategori penjatuhan hukuman untuk anak itu ada beberapa tipe penjatuhan hukuman. Ada tindakan, ada untuk hasil dari hukuman penjatuhan itu biasanya kita mengikuti rekomendasi
Badan Pemasyarakatan. Jadi kalau dari Badan